Dunia tak seperti apa yang diajarkan di sekolah, sebab pendidikan sekolah diatur oleh UNESCO di bawah PBB. Sama seperti terhadap NASA, hampir semua orang berpikir PBB adalah lembaga the Holy of Holies, yang suci dari yang suci, lembaga yang agung yang bekerja untuk kemaslahatan umat manusia di dunia. Well, mari kita lihat fakta, siapa yang mendirikan PBB dan gedung PBB yang megah di New York itu dibangun di atas tanah hibah siapa? In a brief video introduced by the United Nations Secretary General, Boutros Boutros-Ghali, and containing some exceptional footage, the connection between the United Nations, New York City, and the Rockefeller Foundation is clearly drawn. The future of this country and the lives of our children and our children's children are interwoven with the success of the United Nations. In it lies the hope. Powerful. Dunia tak seperti apa yang diajarkan di sekolah dan tak seperti yang diberitakan media. Hampir semua orang berpikir bahwa Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang adalah negara-negara kaya. Mari kita lihat fakta sebenarnya tentang kondisi keuangan negara-negara maju itu. Silakan ambil data di nationaldebtclouds.org, pilih negaranya satu-satu, ambil angkanya satu-satu, masukkan ke dalam Excel, dan jadilah tabel seperti ini. Tabel seperti ini tak ada di internet. Anda harus membuatnya sendiri. Anda lihat, negara yang utangnya paling banyak di dunia adalah si adik kuasa Amerika. Disusul si macan Asia Jepang dan negara-negara maju lainnya, Prancis, Jerman, Inggris. Utang Indonesia kira-kira 1/5 utang Prancis dan Jerman. Rusia dan Malaysia utangnya relatif sedikit. Coba Anda pelajari bagaimana utang Amerika terjadi. Anda lihat, grafik utang mulai bergerak signifikan sejak pemerintahan Nixon 1969-1974. Nixon adalah presiden skandal yang terkenal dengan kasus Watergate. Dan ke-6 misi pendaratan di bulan semuanya dilakukan di era Nixon ini. Setelah Nixon, misi NASA ke bulan dihentikan. Tak ada satupun presiden mau ambil risiko kalau kebohongan-kebohongannya makin ketahuan. Tabel warna merah adalah utang era presiden dari Partai Republik seperti Reagan, Bush Senior, dan Bush Junior. Tabel warna biru adalah utang era presiden dari Partai Demokrat, Jimmy Carter, Bill Clinton, dan Obama. Semua presiden adalah bagian dari elit yang sama. Mungkin sulit membayangkan uang dalam bentuk miliar dolar, gak ketangkep nilainya berapa. Oke, kita sederhanakan. Kita konversikan dalam bentuk rupiah, dibagi jumlah penduduk masing-masing supaya lebih mudah dipahami. Jadinya seperti ini. Utang per penduduk yang paling banyak di dunia adalah Jepang. Tiap warga Jepang utangnya 940 juta rupiah per orang, disusul oleh Amerika, utangnya hampir 800 juta rupiah per orang. Pertanyaannya, utang kepada siapa? Siapa yang lebih adik kuasa dari negara adik kuasa? Yang mengagetkan adalah Singapura. Sebenarnya jumlah utangnya lebih kecil dari Indonesia, tapi karena penduduknya cuma satu kota, jatuhnya satu warga Singapura utang 700 juta rupiah per orang. Kapan bayarnya? Tanah airku tidak kulupakan. Indonesia utangnya 22 juta rupiah per orang. Tiap penduduk Indonesia, dari yang kaya sampai yang miskin, yang tinggal di rumah gedung sampai yang tinggal di kolong jembatan, dari bayi hingga kakek nenek, semuanya berutang rata-rata 22 juta rupiah per orang. Atau, kalau di rumah Anda ada 5 orang, kira-kira keluarga Anda berutang 100 juta rupiah per orang. Padahal Anda tak pernah merasa punya utang, dan tak pernah merasa menggunakan uang 100 juta rupiah per keluarga. Mungkin ada ekonom yang mendebat, gak bisa gitu dong, kan pendapatan rata-rata penduduk tiap negara beda. Tabel ini misleading. Oke, kita bandingkan utang dengan pendapatan rata-rata per penduduk, atau istilah ekonominya utang dibanding GDP per kapita. Anda lihat, warga Jepang utangnya 217% pendapatan per tahun, bukan per bulan. Amerika 106,3%, Singapura utangnya 78% dari pendapatan tiap orang per tahun. Indonesia utangnya 46,7% pendapatan tiap penduduk per tahun. Analoginya begini, jika Anda gajinya 10 juta rupiah per bulan, setahun 120 juta rupiah, kira-kira utang Anda 55 juta rupiah. Kalau Anda kepala keluarga yang isinya 5 orang, berarti Anda menanggung utang 275 juta rupiah per keluarga. Ini hanya sekedar analogi untuk membayangkan berat atau tidak jumlah utang tersebut bagi masing-masing penduduk sesuai dengan pendapatan masing-masing. Mungkin ada yang mengatakan, saya kan nggak pernah bayar utang negara, yang bayarkan pemerintah. Betul? Salah besar. Andalah yang bayar utang-utang tersebut lewat pajak. Coba lihat, berapa target pajak APBN 2017? 1.489 triliun rupiah. Mungkin sulit untuk membayangkan jumlah uang sebanyak itu. Oke, kita bagi lagi dengan jumlah penduduk, 260 juta orang. Satu orang yang tinggal di rumah mewah maupun gelandangan di kolong jembatan, dari bayi hingga kakek nenek, menanggung beban pajak 5,7 juta rupiah per orang tiap tahun. Anda dapat gaji, bayar pajak PPH. Beli barang, bayar PPN.
Jual beli tanah Anda sendiri, kena pajak lagi, baik pembeli maupun penjual. Silakan Anda kerja, silakan Anda tak peduli soal kezaliman elit global. Silakan Anda pentingkan cari duit buat diri sendiri. Begitu dapat duit, uang Anda dipotong untuk membayar utang pada para bankir elit yang kaya raya. You can feel it when you go to work, when you pay your taxes. Inilah perbudakan gaya baru, neokolonialisme dan imperialisme. Perbudakan global, Anda jadi budak para elit tanpa Anda menyadarinya. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Sampai kapan Anda dibebani utang terus? Tak akan ada habisnya. Sebab polanya memang gali lubang tutup lubang. Bayar sebagian kecil utang lama dengan mengambil utang baru. Anda lihat, bahkan Direktorat Jenderal Pajak pun mengatakan bahwa APBN kita gali lubang tutup lubang. Mengapa bisa demikian? Masa semua orang di dunia ini segitu bodohnya hingga bisa dibohongi begitu mudahnya? Jumlah utang selalu lebih banyak dari jumlah uang yang diedarkan. Bagaimana bisa terjadi? Mari kita perhatikan tayangan pendek ini dengan seksama, menjelaskan bagaimana para bankster menciptakan sistem agar seluruh umat manusia di dunia berutang pada mereka dalam jumlah yang tak akan mampu Anda bayar. Sistem keuangan dunia membuat tiap negara harus gali lubang tutup lubang dengan para banksters. Jumlah utang Amerika 19 triliun dolar, 13 kali lebih banyak dari jumlah dolar yang diedarkan 1,4 triliun dolar. Sampai kapanpun utang tak akan bisa dibayar oleh bangsa Amerika. Jumlah utang Indonesia menurut countrymatters.info jumlahnya 430 miliar dolar, sekitar 5.700 triliun rupiah. Jumlah uang yang beredar 586 triliun rupiah. Utang Indonesia hampir 10 kali lebih banyak dari jumlah rupiah yang diedarkan. Utang yang tak akan pernah bisa Anda bayar sampai kapanpun. Therefore, the whole system is impossible. It is finite. It will come to an end one day. Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan ekonom. Kan banyak profesor doktor ekonom yang pintar-pintar. Sama juga dengan soal flat earth. Kan banyak profesor doktor saintis yang pintar-pintar. Masa mereka salah semua? Ini bukan soal salah atau benar, bukan soal pintar atau bodoh, tapi soal sistem yang diterapkan oleh segelintir elit untuk menguntungkan mereka dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Justru, jika Anda seorang akademisi, Anda harus nurut sistem yang dibuat oleh mereka. Jika Anda membangkang seperti flat earth, sudah pasti Anda tak dapat ijazah. Kembali pada reaksi skeptis kebanyakan orang tentang flat earth. Bagaimana mungkin ada segelintir orang membohongi umat lain sedunia soal satelit dan bentuk bumi? Jangankan satelit di angkasa yang tak pernah Anda lihat, soal presiden negara adik kuasa pun mereka bisa atur. Soal media pers yang Anda lihat, dengar, dan baca tiap hari pun mereka bisa atur. Jangankan satelit di angkasa yang tak pernah Anda lihat, soal duit di kantong Anda pun mereka bisa bohongi dan Anda tidak menyadarinya. Mereka bisa mencetak uang tanpa modal alias modal dengkul. Anda kerja keras, dipajaki buat bayar utang. Sementara mereka tak usah kerja pun bisa nyetak uang tanpa modal dan menerima pembayaran cicilan utang dari Anda. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Kita saksikan tayangan berikut asal-muasal uang yang ada di dompet Anda itu. In the long, long ago, people bartered. They traded things they had for things they wanted. I'll trade you my raspberries for that there pot pie. Pada mulanya, orang bertransaksi dengan tukar-menukar barang atau disebut barter. Transaksi ini dirasa kurang praktis karena harus bawa-bawa barang kemana-mana. Then one day, a goldsmith walked up and said, Lalu, datanglah bankir pedagang emas memberi solusi agar transaksi perdagangan menjadi lebih praktis. Now, everybody thinks gold is valuable, so why doesn't everybody trade gold for things they need? price was set for gold, and now it was very easy to conduct commerce because people could trade gold for all the things they needed. Maka dimulailah babak baru. Emas, juga perak dan tembaga dijadikan alat tukar alias uang. Ini adalah kondisi ideal, sebab emas itu ada nilai intrinsiknya. Jadi, uang itu betul-betul ada harganya. Look at all my gold! Hey, stop them! That's my gold! Tapi, jika emasnya banyak, rawan dicuri atau dirampok orang. Maka, para bankir pedagang emas datang kembali memberi solusi. Say there, Pyle. I've got a vault and some guards. I can keep your gold safe for you for a small fee.
Yeah, sure, that'd be awesome. You see, pal, this is how the first banks made money. Maka dimulailah era baru. Awalnya, bank menjadi tempat simpanan emas para nasabah. There you go, pal. I owe you 100 gold coins. Selanjutnya, permainan berubah. Nasabah yang menitipkan emas pada bankir diberi tanda terima berupa kertas yang istilahnya IOU. Saya berutang padamu. Inilah asal-muasal uang kertas. Bank menjadi sentra peredaran uang. Jadi sebenarnya IOU alias uang kertas itu adalah surat utang, bukan uang sungguhan. Dan yang namanya bank sentral itu dari dulu memang swasta. Negara tak ikut campur urusan peredaran uang. Sama seperti sekarang, pemerintah Indonesia, Presiden Republik Indonesia tak boleh ikut campur urusan peredaran uang. Inilah sistem yang diterapkan di seluruh dunia sejak dulu. Okay, great. Come back anytime and redeem your gold when you want it. It'll be right here in my vault. Now you're holding the very first paper money, pal. Wow, this is great. It all makes sense. Oh, that's right. It was good. Everybody started using IOUs because everybody knew the IOU was as good as gold. Inilah persepsi yang dikembangkan. Persepsinya, kertas yang sebenarnya tak ada nilainya itu, jika diterbitkan oleh para bankir, jadi bernilai sama dengan emas. Padahal, orang tak pernah lihat emasnya di mana dan seberapa banyak. Para bankir swasta menjelma jadi Tuhan yang menciptakan kertas jadi senilai emas. Luar biasa. Wow, this candy is really a good price. 1 IOU. I'm getting some more for later. Hey, wait a minute, it was just 1 IOU. 10 IOUs for chocolate? You can't just raise prices like that. Maka terjadilah problem besar sampai sekarang. Kebanyakan orang tak tahu beda antara money dengan currency. Itu dua hal yang sangat beda. Apalagi dalam bahasa Indonesia, money itu uang, currency itu mata uang. Orang tak tahu apa bedanya. Do you know what this is? Now you may be thinking you, of all people, should know that you're holding money, but I'm making a point with a kind of tricky question. What I'm really holding is currency. Currency and money are actually very different. Uang alias money itu ada nilai intrinsiknya. Emas ada harganya. Zaman barter dulu, kambing ada harganya, ayam ada harganya. Sebaliknya, uang kertas alias currency itu tak ada nilai intrinsiknya. Akibatnya apa? Inflasi. Harga-harga melambung tinggi. Currency fluctuates in value and, over the long run, becomes worth less and less. And that's also known by another name, inflation. I call inflation the silent currency killer because you can't see it, you can't hear it, you can't smell it. You just get hit by it when you go to the grocery or the gas station or go to buy a car. Zap! The price is higher. It gets you as surely as a rattlesnake bites you. At least a rattlesnake has the courtesy to warn you. So consider this video your warning. Inflation will kill your savings if you let it. Inilah sistem yang menguntungkan segelintir elit yang punya hak nyetak duit dengan merugikan umat manusia lain di dunia. That's not fair. Oh, if you think that's not fair, you're gonna love the next part. What's he doing? How do banks make money, pal? Problem pun bertambah lagi. Semua orang mengira bahwa uang kertas yang diterbitkan oleh bankir itu di-backup dengan emas. Awalnya kan orang memang taruh emas, dapat surat utang IOU. Jadi wajar saja jika orang mengira uang kertas itu pasti ada backup emasnya. Padahal tidak. Para bankster itu nyetak duit tanpa backup emas, modal dengkul. Coba Anda lihat laporan Dewan Gubernur Federal Reserve. Berapa jumlah dolar yang diedarkan? 1,4 triliun dolar. Kemudian Anda lihat situs resmi Departemen Keuangan Amerika. Berapa cadangan emas Amerika? Hanya 11 miliar dolar. Artinya apa? Cadangan emas hanya 0,8% dari duit dolar yang diedarkan. Parahnya lagi, tak ada hubungan antara simpanan emas dengan jumlah uang yang diedarkan. Nyimpan emas sekedar nyimpen, nyetak duit jalan terus. Tak ada hubungannya. Juga, silakan Anda lihat laporan keuangan Bank Indonesia. Jumlah uang yang diedarkan 586,7 triliun rupiah. Cadangan emas kita 36,7 triliun rupiah. Artinya, cadangan emas Indonesia hanya 6,3% dari jumlah rupiah yang diedarkan. Tak ada hubungan antara simpanan emas dengan jumlah uang yang diedarkan. He prints more IOUs without any more gold, loans them out for interest, makes a pretty penny, and nobody is the wiser. Unless everybody wanted their gold back at the same time. Sistem keuangan modern ini yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia
Baru ketahuan bohongnya kalau semua orang sama-sama tarik duit dari bank pada waktu yang bersamaan. Rush. I'd like to redeem my IOUs, please. Thank you very much. Hey! I want my gold back now! Thief! Thief! I love the bank run, bringing people together. See, they all found out he was stealing, made a run on the bank, and demanded their gold. But as you can see, there ain't no gold to get. Setelah ini, akan ada episode-episode pendek berdurasi 10-20 menit, updated tiap bulan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Salam People Power.